Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihartul Nisa dengan NIM 08041381323291 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Juswardi MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fotosintesis. Oke, yang seperti yang kita tahu, fotosintesis itu merupakan proses penting yang memungkinkan tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan makanan sendiri dalam bentuk glukosa. Tanpa fotosintesis, tidak ada sumber energi utama bagi organisme heterotrof seperti hewan dan manusia. Proses ini juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk respirasi. Maka dari itu, fotosintesis adalah dasar keberlangsungan hidup di bumi. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto, artinya cahaya, dan sintetis artinya penyusunan. Nah, secara ilmiah, fotosintesis adalah proses biokimia yang mana tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air H2O menjadi glukosa atau C6H12O6 dan oksigen berupa O2 dengan bentuk energi cahaya matahari dan pigmen klorofil. Seperti pada gambar terlihat bentuknya akan seperti ini. Nah, tempat terjadinya fotosintesis itu ada dua. Seperti yang kita tahu, fotosintesis itu terjadi di kloroplas. Nah, organel yang terdapat pada sel-sel mesofil daun. Nah, kloroplas ini memiliki dua bagian penting. Yang pertama tilakoid, yang mana tempat reaksi terang yang menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Yang kedua ada stroma. Nah, tempat reaksi gelap yang menghasilkan glukosa. Nah, klorofil dalam membran tilakoid berfungsi menangkap energi cahaya matahari. Nah, selanjutnya itu ada faktor dan bahan yang diperlukan. Yang pertama itu bahan utama fotosintesis, yaitu yang pertama ada air H2O dari akar, yang kedua ada karbon dioksida atau CO2 dari udara, yang ketiga ada cahaya matahari, yang keempat ada pigmen klorofil, dan selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama intensitas cahaya, suhu, kadar CO2, ketersediaan air, dan kondisi daun dan klorofil. Selanjutnya itu ada tahap fotosintesis. Nah, seperti yang kita tahu, tahap fotosintesis itu ada dua. Yang pertama reaksi gelap dan reaksi terang. Yang pertama reaksi terang. Nah, terjadi di tilakoid, membentuk cahaya langsung dan menghasilkan ATP, NADPH, dan O2 atau oksigen. Nah, yang kedua itu ada reaksi gelap, terjadi di siklus Calvin, yang terjadi di stroma, tidak langsung membutuhkan cahaya yang menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk membentuk glukosa. Nah, seperti yang kita lihat ini terdapat mekanisme reaksi terang dan gelap siklus Calvin. Seperti yang kita lihat di sini ada cahaya matahari, yang mana cahaya matahari ini ada H2O yang akan masuk ke membran tilakoid ini, yang ada juga H2O-nya yang mengeluarkan H2O, dan selanjutnya menghasilkan ATP dan NADPH yang akan ditransfer ke siklus Calvin. Nah, siklus Calvin ini yang berisi CO2 dan juga akan menghasilkan glukosa. Nah, terdapat jenis fotosintesis berdasarkan jalur. Nah, jenisnya itu ada 3 dan memiliki ciri utama. Nah, seperti yang kita tahu, yang pertama itu ada C3, di mana C3 ini memiliki ciri utama yaitu jalur Calvin biasa. Nah, contohnya itu seperti padi, gandum, dan kedelai. Yang kedua itu ada C4. Nah, yang mana ada siklus tambahan untuk efisiensi CO2. Contohnya itu seperti jagung, tebu, dan juga sorghum. Yang terakhir ada CAM. Nah, CAM ini jenis utama itu stomata membuka pada saat malam hari untuk hemat air. Nah, contohnya itu seperti kaktus dan juga nanas.
Nah, pentingnya fotosintesis. Nah, penting fotosintesis ini adalah untuk menghasilkan oksigen untuk respirasi. Yang kedua, menyediakan glukosa sebagai sumber energi primer. Yang ketiga, menjadi dasar rantai makanan di ekosistem. Yang keempat, untuk mengatur keseimbangan karbon di atmosfer. Yang kelima, mendukung seluruh makhluk kehidupan makhluk hidup di bumi, yaitu ada faktor penghambat fotosintesis. Nah, yang pertama bisa kita lihat itu ada kekurangan cahaya matahari, yang kedua kekurangan air, yang ketiga kadar CO2 terlalu rendah, yang keempat ada suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang kelima ada kerusakan pigmen klorofil akibat polusi atau penyakit. Nah, seperti yang kita tahu, pada kehidupan sehari-hari kita kan terdapat fotosintesis atau contoh fotosintesis. Seperti yang pertama ada contoh seperti daun ditutup sebagian dengan aluminium foil. Yang kedua itu daun direbus, direndam dalam alkohol panas lalu ditetesi dengan iodin. Baik, kesimpulan dari materi fotosintesis ini merupakan proses penting yang memungkinkan tumbuhan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, proses ini terjadi di kloroplas melalui dua tahap, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang, yang saling berhubungan. Nah, fotosintesis tidak hanya menyediakan sumber energi bagi tumbuhan, akan tetapi juga menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk respirasi seluruh makhluk hidup. Nah, maka dari itu, fotosintesis memiliki peran penting atau peran vital yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan di bumi kita. Oke, berikut ada daftar pustakanya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang salah saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.